Teman Motion. Kalah dari Uzbekistan di semifinal Piala Asia U23, timnas Indonesia tidak akan kecewa. Pasalnya peluang untuk bikin sejarah masih terbuka. Ya, Indonesia masih punya harapan untuk mengambil bagian di Olimpiade Paris 2024. Meskipun nantinya pasukan Shin Taeyong mengalami kekalahan. Setidaknya masih ada 2 peluang lagi yang bisa dimanfaatkan skuad Garuda untuk bisa lolos ke Olimpiade Paris. Skemanya tentu saja berdasarkan aturan dari penyelenggara. Skema pertama bagi Indonesia bermain di Olimpiade Paris jika nantinya kalah dari Uzbekistan di semifinal Piala Asia U23, yakni harus mampu menang di perebutan tempat ketiga. Jika diperebutkan tempat ketiga Indonesia lagi-lagi kalah bagaimana? Tenang, Indonesia masih punya peluang terakhir untuk bisa promosi ke Olimpiade Paris. Indonesia bisa mendapatkannya lewat jalur playoff. Indonesia harus menjalani pertandingan dengan menghadapi wakil dari Afrika yakni Guinea U23. Itu adalah peluang terakhir bagi Indonesia jika ingin bermain di Olimpiade Paris 2024. Jadi dengan skema tersebut, Indonesia tidak perlu khawatir berlebihan jika kalah di semifinal menghadapi Uzbekistan. Namun, bukan berarti skema tersebut harus dijalani. Indonesia tentunya langsung bisa lolos ke Olimpiade Paris dengan mengalahkan Uzbekistan. Dan itu adalah target yang realistis. Melihat permainan Indonesia sejauh ini hingga sampai ke semifinal tentu ada optimisme. Lihat saja bagaimana Australia, Yordania dan Korea Selatan dipulangkan. Jadi tidak ada alasan Indonesia harus menempuh cara panjang untuk bisa bermain di Olimpiade Paris. Sebab, percaya diri pasukan Shin Taeyong sedang tinggi. Indonesia bisa seperti Argentina saat juara Piala Dunia 2022. Indonesia bisa melihat bagaimana Argentina meraih trofi Piala Dunia tahun 2022. Lionel Messi dan kawan-kawan yang sempat terjungkal di pertandingan perdana dan kemudian harus berjibaku di perempat final nyatanya bisa juara. Seperti Argentina, timnas Indonesia U23 juga mengalami hal yang serupa. Indonesia tumbang di laga perdana penyisuhan grup A. Marcelino Ferdinand dikalahkan Qatar dengan skor 2-0. Kekalahan tersebut sedikit banyak dipengaruhi oleh keputusan wasit. Lihat saja bagaimana Indonesia kemudian bangkit di pertandingan kedua menghadapi Australia. Skuad Garuda menang dengan skor 1-0. Dan yang paling dikenang adalah saat Indonesia menghancurkan Yordania dengan skor 4-1. Kemenangan di pertandingan pamungkas penyisihan grup A itu benar-benar memberikan tamparan bagi Yordania. Nah, sama halnya dengan Argentina, Indonesia menyudahi pertandingan di babak penyisihan dengan mengumpulkan 6 poin. Kemudian itu membuat Indonesia harus bertemu dengan Korea Selatan yang sebelumnya mengalahkan Jepang 1-0. Di perempat final ini nasib Indonesia sama dengan Argentina. Hernando Ari dan kawan-kawan harus berjibaku hingga perpanjangan waktu dan diselesaikan lewat adu penalti. Hasilnya Indonesia menang dan melanjutkan mimpinya sebagai negara debutan di Piala Asia U23. Indonesia kemudian dihadapkan dengan pertandingan yang sulit dengan menghadapi Uzbekistan. Negara Uzbekistan sendiri memiliki laga yang sempurna sejak penyisihan grup. Mereka selalu menang dan mengumpulkan poin sempurna. Di babak perempat final, Uzbekistan juga masih tangguh. Tak main-main Uzbekistan mengalahkan Arab Saudi dengan skor 2-0. Mengalahkan Arab Saudi U23 tentu saja memberikan gambaran bagi Indonesia bahwa Uzbekistan memiliki kekuatan yang di atas rata-rata. Karena itu, Indonesia tentu saja harus terus berusaha hingga benar-benar dipastikan bisa mengalahkan Uzbekistan. Pertandingan babak semifinal Indonesia U23 versus Uzbekistan direncanakan akan berlangsung pukul 21 waktu Indonesia Barat.